Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal ya. Perkenalkan, aku Rilla, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah. Mohon dukungannya teman-teman, support channel aku dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Alhamdulillah aku bisa buat video di momen Idul Adha ini ya teman-teman. Jadi seperti inilah suasana warung aku seusai sholat Idul Adha ya teman-teman. Langsung diserbu oleh pelanggan-pelanggan. Mereka nggak langsung pulang ke rumah tapi mampir dulu belanja di warung aku kayak gitu. Ya, jadi untuk lebaran kali ini memang agak sedikit berbeda karena biasanya kalau lebaran mau itu Idul Fitri atau Idul Adha itu pasti aku tetap mudik ya teman-teman. Mudik yang nggak nginap gitu. Jadi biasanya kita berkunjung ke kampung orang tua aku di kampung halamannya sekitar 3 jam kalau dari rumah aku, atau pergi ke kampung halaman dari mertua aku ya teman-teman. Tapi kalau untuk lebaran kali ini enggak sama sekali ya teman-teman, karena memang untuk lebaran kali ini akan ada agenda kumpul-kumpul dengan warga komplek di sini ya. Jadi seperti yang aku cerita di video sebelumnya, kalau rumah aku bakalan dijadikan tempat masak-masaknya ya. Tapi untuk masak-masaknya nanti kita masak di teras aja, karena kalau untuk perbumbuan semuanya udah dicicil. Jadi nanti sisa cemplung-cemplung aja teman-teman, agak praktis gitu, nggak terlalu ribet. Terus juga nanti untuk cuci piringnya juga di teras ya teman-teman, di carport itu. Ya, alhamdulillah untuk omset pada saat Idul Adha ini meningkat 50% ya teman-teman, dibanding hari-hari biasanya, karena memang banyak banget tamu-tamu dari tetangga aku yang juga datang bersilaturahmi. Terus anak-anaknya tuh pada jajan semua di warung aku. Terus tetangga-tetangga aku juga banyak yang beli kayak soft drink, sirup-sirup, kayak biskuit-biskuit, pokoknya berbagai macam ya teman-teman, terutama minuman dingin itu laris banget di warung aku. Nah, di depan rumah aku juga udah ada tenda ya teman-teman. Jadi sambil nungguin sapinya disembeli, warga nggak kepanasan banget ya teman-teman. Nah, jadi untuk penyembelihannya juga langsung di depan masjid ya teman-teman. Jadi kalau tahun lalu itu tempat sembelihnya itu di sebelah kiri, tapi kalau untuk tahun ini langsung di depan masjid teman-teman. Nah, di sini aku langsung videoin sapinya yang lagi mau disembeli. Aslinya aku tuh takut banget ya teman-teman kalau mendekat seperti ini, karena aku sering banget dengar cerita sapi yang langsung tiba-tiba ngamuk kejar warga. Ya aku sih nggak pernah kejadian ya teman-teman, tapi ya jangan sampai lah ya. Nah, jadi di sini aku berani aja mendekat ke sini karena ada tetangga aku yang minta videonya, maksudnya minta tolong di videoin. Dia tuh mau kirim ke anak mantunya, karena memang anak mantunya itu berkurban teman-teman, tapi nggak sempat pulang ke sini karena beliau juga kerja ya, jadi minta di videoin kayak gitu. Ya udah sekalian aja, karena kan kebetulan juga aku mau jadi bahan konten gitu ya teman-teman. Jadi memang momentum perayaan Idul Adha ini kita sebagai umat muslim diajarkan untuk saling berbagi kepada sesama ya teman-teman. Jadi memang kita diajarkan untuk bisa saling berbagi, peduli, dan tolong-menolong lewat berkurban ini ya teman-teman. Insya Allah dengan kita berkurban itu tidak akan mengurangi harta kita ya teman-teman. Justru Allah akan melipat gandakan rezeki kita, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi tadi tuh aku kan mendekat, aku pikir sapinya itu udah disembeli, ternyata belum teman-teman. Ini sapinya baru aja disembeli, jadi aku menjauh sedikit karena terus terang aku aja nih kayak ketakutan gitu ya teman-teman. Karena sapinya udah mulai ngereok, tapi ya aku di sini duduk ya teman-teman. Jadi kanan kiri aku ini banyak anak-anak. Nah, aku di tengah-tengah mereka sambil nontonin penyembelihan ini.
Jadi alhamdulillah tahun ini ada 8 sapi yang akan dikurban di perumahan aku ini, tapi nggak ada kambing teman-teman. Kalau tahun lalu itu ada 6 sapi dan 4 ekor kambing, tapi kalau tahun ini 8 ekor sapi ya teman-teman. Dan ini baru satu sapi yang selesai dikuliti, dipotong-potong. Selanjutnya ini adalah sapi kedua. Jadi untuk sapi-sapi yang disembelih itu adalah adalah sapi yang akan segera kita masak teman-teman. Dan ini aku kedatangan tamu ya teman-teman. Ini adalah sepupu dari Pak suami dan untuk ibu-ibunya di sana lagi proses pembersihan daging ya teman-teman. Lagi dicuci gitu dagingnya. Nah, untuk di depan juga masih ramai ya teman-teman. Panitianya yang pakai baju hijau itu masih sibuk dengan proses penyembelihan daging kurban. Daging yang udah selesai dipotong sudah dibersihkan, kemudian dimasak ya teman-teman. Untuk rebusan pertama ini airnya nggak akan dipakai, akan dibuang semua. Jadi tujuannya untuk sekedar menghilangkan kotoran dan lemak-lemak dari daging kurbannya ini. Dan untuk 2 panci di sebelahnya itu adalah air rebusan bumbu ya teman-teman. Jadi akan ada 2 kali proses pemasakan ya teman-teman. Ini adalah panci pertama supaya nanti dagingnya jangan terlalu berlemak gitu ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman sup konronya, alhamdulillah udah jadi, tapi masih tinggal nunggu dagingnya empuk, masih mau dimasak sekitar 1 jam supaya nanti pada saat mau makan dagingnya itu udah pada copot dari tulang gitu ya teman-teman. Jadi buat para penonton setia aku pasti udah pada tahu ya kalau komplek perumahan aku itu sepi, jarang banget ada ibu-ibunya yang ngumpul atau sekedar kayak ngerumpi gitu, hampir nggak ada ya teman-teman. Palingan cuman rame sama anak-anak aja, tapi alhamdulillah di momen lebaran Idul Adha ini kalian bisa lihat banyak juga kan ibu-ibunya yang mau berpartisipasi, kompak bersama, masak bersama untuk para panitia dan warga-warga sekitar ya teman-teman. Nah ini untuk bapak-bapak panitianya udah pada mulai makan ya teman-teman sama anak-anak. Kalau anak-anak makannya di masjid, kalau bapak-bapak makannya di bawah tenda itu. Kalau untuk ibu-ibunya belum makan teman-teman. Jadi kalau memang acara seperti ini ibu-ibunya tuh kebanyakan mengalah ya teman-teman. Sebenarnya acara makan-makannya itu masih sampai sore ya teman-teman, tapi untuk videonya aku akhiri dulu sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton videoku dari awal sampai selesai. Senang banget bisa mengabadikan momen Idul Adha yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini malam harinya aku dan Pak suami mau pergi ke rumah tante dari Pak suami teman-teman. Jadi ada undangan kayak halal lebih halal gitu. Nah pada saat aku take video ini Pak suami tuh tiba-tiba nongol ya teman-teman, masuk dalam kamar dan dia tuh nggak tahu kalau aku itu lagi buat video. Ya kalian nonton aja sampai akhir dan mungkin videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sayang, saya mau siap-siap. Iya, astaga. Oh, suka banget ini ya. Ah, pencitraan lagi.